ada nggak sih teknik khusus untuk mengetahui seseorang itu berbohong atau tidak? Ketika dia melakukan kejahatan kemudian berbohong untuk mengelabui dan menutupi kejahatannya itu secara manusiawi di hati kecilnya itu berontak. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi di BD Podcast dengan saya Aina dengan tagline Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Nah, bertepatan dengan episode 3 kali ini di BD sedang ada diklat pemeriksaan investigatif bagi APIP. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seputar pelatihan pemeriksaan investigatif di BDPKN Yogyakarta, sekarang di sini di studio kami sudah kedatangan 2 orang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Andi Rahmat Zubaidi, SE MSI CFE CA ACPA CSFA, yaitu Kepala Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat 1. Halo Pak Andi, selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mau bergabung di BD Podcast. Terima kasih. Ya, selain ada Bapak Adi, di sini juga ada perwakilan dari peserta diklat pemeriksaan investigatif. Ada Bapak Wahidin, yakni Inspektur Pembantu 1 Kabupaten Kutai Kartanegara. Halo Pak Wahidin. Halo. Terima kasih sudah mau bergabung di BD Podcast. Oke, sahabat pembelajar, langsung saja kita masuk mengenai seputar pelatihan pemeriksaan investigatif bagi APIP di Balai Diklat PKN Yogyakarta. Oke, saya langsung ke Pak Andi ya Pak. Yeah. Pertama, kita mau mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan investigatif itu Pak? Ya, pemeriksaan investigatif itu kan gampangnya beginilah. Jadi kalau ada dugaan kecurangan, kemudian ditemukan di perjalanan ada dugaan itu, maka untuk mendalami apakah itu kecurangan itu bisa dibuktikan atau tidak, kita lakukan pemeriksaan. Ya memang pemeriksaannya khusus karena sifatnya memang tujuannya untuk mengungkap kecurangan itu. Gitu. Nah itulah namanya pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan yang rasanya investigasi. Ya kira-kira begitulah. Kalau untuk perbedaannya sendiri Pak, pemeriksaan investigatif ini dengan jenis pemeriksaan lainnya? Ya, perbedaannya di tujuannya itu. Kalau BPK itu kan punya 3 jenis pemeriksaan dalam standar gitu ya. Ada pemeriksaan laporan keuangan, itu yang biasanya kita laksanakan di awal tahun untuk memberikan, tujuannya apa? Untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah tujuannya memberikan opini, maka prosedur yang dibentuk, yang digunakan, ya gunakan untuk sampai kepada tujuan itu. Ya, dilakukan untuk sampai pada tujuan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pemeriksaan kinerja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan rekomendasi atas ekonomi, efisien, dan efektivitas suatu kegiatan yang kita periksa. Begitu. Nah, ketiga, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan simpulan atas kepatuhan. Karena di pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu ada 2 jenis, kepatuhan dan investigasi. Nah, investigasi itu punya dua tujuan, yaitu mengungkap unsur pidana dan atau mengungkap nilai kerugian negara. Gitu. Jadi bedanya pada tujuannya. Pada tujuannya. Ya, masing-masing berbeda itu. Kalau investigasi tujuannya ya mengungkap itu, unsur pidana dan atau kerugian negara. Yang lainnya tidak punya tujuan itu. Tujuannya sesuai dengan tujuannya ini. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dalam pemeriksaan investigatif itu ada pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara. Iya, betul. Itu perbedaan keduanya bagaimana Pak? Ya, perbedaannya pada stressingnya, gitu kan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu, di pasal 13 itu disebutkan pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka mengungkap indikasi kerugian negara dan atau unsur pidana. Jadi ada 2 tujuan pemeriksaan investigasi itu disebutkan di dalam undang-undang itu, yaitu pertama mengungkap unsur pidana, mengungkap indikasi kerugian negara, yang kedua mengungkap unsur pidana.
Nah, ini kemudian dalam prakteknya kita bedakan menjadi 2 jenis sub pemeriksaan, yaitu pemeriksaan investigatif yang tujuannya untuk mengungkap indikasi unsur pidana tadi itu, dan pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang tujuannya untuk mengungkap nilai kerugian negara. Gitu. Nah, itu kemudian bedanya di situ. Bedanya pada stressing dari output yang nanti dihasilkan. Prosedurnya sama-sama investigasi. Kira-kira begitu. Tadi kan ada pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara. Iya, apakah pemeriksaan yang kedua pemeriksaan ini berkesinambungan? Apakah harus dilakukan investigatif dulu baru kerugian negara, atau bisa dilakukan salah satunya saja, Pak? Bisa salah satunya, tergantung. Karena kan sumber informasi awal kita untuk melakukan pemeriksaan itu ada internal, ada eksternal. Iya. Yang internal salah satunya mungkin dari inisiatif pimpinan. Diketahui misalnya ada kejadian apa, kemudian pimpinan memerintahkan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan investigatif. Nah, kemudian kita lakukan prosedur itu. Atau permintaan dari eksternal, dari lembaga perwakilan kah, dari penegak hukum kah, begitu. Minta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif. Kita proses lakukan itu. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan investigatif berdasarkan permintaan, maka nanti outputnya, laporan hasil pemeriksaan itu kita sampaikan kepada pemohon tadi itu. Dan penegak hukum. Karena kalau laporan hasil investigasi, outputnya adalah adanya simpulan mengenai unsur pidana dan atau kerugian negara. Itu sampaikan kepada penegak hukum. Begitu. Kalau pemeriksaan penghitungan kerugian negara selalu by order oleh APH. Jadi kita baru melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara kalau mendapatkan permintaan dari penegak hukum. Dari pihak eksternal ya, Pak? Yang dari eksternal tadi itu. Jadi apakah sekuensial atau tidak? Bisa berkelanjutan sebagai PKN itu sebagai kelanjutan dari PI, bisa juga tidak. Karena misalnya kita PI sudah selesaikan, kita sampaikan kepada stakeholder, dalam hal ini lembaga perwakilan pemohon atau penegak hukum, kita sampaikan. Dalam hal penegak hukum kemudian menemukan ada unsur pidana sesuai dengan kewenangannya di situ, maka mereka meningkatkan ke proses penyidikan dan meminta kepada BPK untuk melakukan PKN. Berarti lanjut. Berkelanjutannya. Kalau penegak hukum nggak menemukan atau berpendapat lain sehingga tidak meminta penghitungan kerugian negara kepada BPK, ya PKN tidak dilakukan. Jadi sampai di investigasi saja. Gitu. Tapi kalau PKN hanya atas permintaan penegak hukum. Kita melakukan PKN. Untuk perkara tertentu, ya kita hanya PKN saja. Karena sudah diminta tiba-tiba oleh penegak hukum untuk melakukan PKN. Tanpa dilakukan pemeriksaan investigatif sebelumnya. Begitu. Berarti itu memungkinkan. Gitu. Jadi tidak harus berkelanjutan begitu. Sesuai dengan bukti awal yang kita miliki dan permintaan dari penegak hukum. Iya. Biasanya dalam hal apa, Pak, perlu dilakukan pemeriksaan investigatif ini? Ya itu tadi. Kalau kita sudah menemukan indikasi awal, kita lakukan proses penelaahan, kemudian kita lakukan di pra perencanaan itu barangkali ada pemeriksaan pendahuluan, di dalamnya ditemukan ada indikasi awal terjadinya fraud, ada kecurangan dalam suatu kejadian yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan pemeriksaan, maka kita lakukan pemeriksaan. Jadi harus ada predikasi awal dulu. Ada predikasi bahwa ini memang fraud, bahwa ini adalah kecurangan, ada predikasi itu. Keyakinan kita mengenai ada indikasi awal terjadinya kecurangan, baru kita lakukan investigasi. Dari mana sumbernya? Berbagai sumber informasi yang tadi saya sebutkan di awal. Baik informasi internal maupun eksternal, plus telaahan dan pemeriksaan pendahuluan yang kita lakukan. Nah, ditemukan adanya indikasi kuat untuk bisa terjadinya kecurangan, maka kita lakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap kecurangan tadi itu. Apakah memang benar terjadi atau hanya sekadar indikasi saja. Demikian. Baik. Oke, selanjutnya kita beralih ke Pak Wahidin ya. Menurut Bapak sendiri, apa sih arti penting diklat pemeriksaan investigatif ini bagi APIP? Diklat pemeriksaan investigatif yang kami ikuti sekarang semuanya ini hal sangat penting sebenarnya. Meskipun sebenarnya sebelumnya kita pernah ikuti di tempat-tempat lain,
kenapa begitu penting ini? Karena ini kita memerlukan pertama upgrade tentang informasi tentang kondisi, karena ini juga terkait dengan perilaku penyimpangan dan atas pengelolaan keuangan daerah itu kan tentunya itu mengalami perkembangan tentu. Jadi diklat ini kan sebenarnya bukan semata-mata tadi secara teoritis bahwa harus melakukan, tapi ini juga semuanya ajak untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan misalnya modus-modus baru yang berkembang sekarang, tema-tema penyimpangan. Nah, makanya sebenarnya itu ada penyesuaian lah, itu penting bagi kita. Kemudian yang utama sebenarnya kami kenapa juga secara kelembagaan ikut di diklat ini, karena sebelumnya kita juga beberapa lembaga-lembaga lain yang semuanya pernah kami ikuti diklat, dan ini juga semuanya secara informatif dulu kami sudah tahu bahwa ini ada BPK juga punya lembaga diklat, tapi ternyata kemarin komunikasinya nyambung, ternyata membuka ruang kepada inspektorat daerah, maka ini ya kami anggap ini kesempatan terbaik, karena sebelumnya kita di dalam praktek audit yang kita terapkan selama ini kan kita banyak bekerja sama dengan BPK, tapi kita tidak pernah masuk di ruang teoritisnya BPK itu sendiri dalam proses praktek-praktek diklat itu sendiri. Nah, khusus untuk investigatif karena memang juga selama beberapa tahun terakhir ini memang inspektorat agak intensif melakukan ini ketika ruang publik itu dibuka, kemudian juga terkait dengan kewenangan yang berikan, kemudian selama ini juga para pihak yang memerlukan informasi hasil audit ini selama ini beberapa tahun terakhir juga ini sangat intensif. Ya tentunya ini semuanya ketika kebutuhan seperti ini banyak, ya tentunya ini memerlukan upgrade pengetahuan, upgrade teknik-teknik audit ini. Saya sepakat dengan disampaikan tadi Pak Andi bahwa proses pengungkapan ini kan memerlukan metode-metode khusus karena ini sifatnya kadang sangat detail, tidak bersifat umum. Ya salah satu sifatnya investigatif seperti itu, tidak bersifat umum, sangat detail dan sangat tipikal gitu. Itu yang bisa sampaikan. Baik. Dan ini berkaitan dengan pelatihan pemeriksaan investigatif ini sendiri. Materi yang dibahas pada pelatihan ini apa aja sih Pak? Nah, ini pelatihan untuk inspektorat ya. Iya. Jadi betul. Inspektorat itu pesertanya sebagian besar memang pemeriksa yang pernah dan akan melakukan investigasi di lingkungannya, gitu. Jadi yang disampaikan adalah pemeriksaan investigasi, kemudian dengan berbagai aspeknya di dalamnya, karena pemeriksaan investigatif itu kita nanti aspek-aspek yang menarik itu misalnya teknik pembuktian kita sampaikan di situ, kemudian teknik wawancara investigatif kita sampaikan, bagaimana mengcapture suatu fakta dan menuangkannya di dalam laporan kita sampaikan, kemudian bagaimana menyusun hipotesis kita sampaikan, bagaimana membuktikan hipotesis itu kita sampaikan, itu di pemeriksaan investigatif. Kemudian nanti juga kita akan sampaikan dalam rancangan diklatnya itu ada penghitungan kerugian negara sebagai kelanjutan dari pemeriksaan investigatif yang tadi sudah disampaikan gitu. Nah, kalau penghitungan kerugian negara nanti fokusnya adalah bagaimana memilih metode penghitungan. Gitu. Prosedur yang dilakukan ketika kita melakukan penghitungan kerugian negara yang dimintakan oleh penyidik itu seperti apa prosedurnya, itu kita nanti sampaikan. Termasuk nanti kita menyusun laporannya seperti apa. Dan terakhir kita akan sedikit juga sampaikan bagaimana menyiasati ketika kita memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan atas laporan yang sudah kita hasilkan pada proses PI dan proses PKN yang tadi itu. Jadi lengkaplah itu nanti yang mungkin akan kita sampaikan dari awal PI sampai nanti kita PKA begitu. Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat kepada peserta diklat ya, atas paket diklat yang sekarang disajikan oleh BDPKN Jogja ini. Berarti pelatihan pemeriksaan investigatif ini kan berfokus pada pemeriksaan investigatif itu sendiri. Tadi Bapak menyebutkan apakah ada diklat lanjutan seperti itu Pak tentang penghitungan kerugian negara sendiri yang pelatihannya khusus? Ya, sebenarnya bisa saja sih kita lakukan karena kalau mau lebih fokus dan lebih mendalam, ya tentu membutuhkan ekstra energi ya
ekstra waktu segala macam karena ini waktunya ditentukan 4 hari untuk ya semacam dari hulu ke hilir gitu paket yang disajikan. Ya tentunya tidak sedalam kalau kita bisa pecah-pecah begitu. Karena sebenarnya kita punya paket diklat pertama itu paket tentang fraud awareness di diklatnya BPK itu. Fraud awareness itu mengungkap atau menumbuhkan rasa kepedulian pemeriksa tentang terjadinya fraud, tentang terjadi kecurangan. Gitu. Bagaimana sih ciri-ciri kecurangan itu gitu diungkapkan di situ. Bagaimana kita bisa peduli pada ciri-ciri itu terjadi pada pemeriksaan kita. Kemudian langkah apa yang kita lakukan ketika kita menemukan adanya ciri-ciri itu. Ada simptom atau gejala yang kita temukan sebagai gejala fraud. Itu disampaikan di fraud awareness. Kemudian kita juga sampaikan pengantar investigasi. Jadi sebelum sampai ke pengantar investigasi, kita menyajikan memberikan pelatihan tentang bagaimana pengantar investigasi. Di situ tentang dibahas tentang apa itu fraud, apa itu tindak pidana korupsi, kemudian bagaimana itu dikelola di dalam proses pemeriksaannya, bagaimana direncanakan, kemudian nanti bagaimana menyusun hipotesis kita sampaikan di pemeriksaan investigatif. Kemudian secara detail dalam pemeriksaan investigatif itu ada paket diklat yang lebih detail tentang proses pembuktian. Gitu, ada latihan-latihan cara membuktikan. Kemudian ada diklat tentang teknik wawancara. Itu ada diklatnya sendiri. Ada diklatnya sendiri. Ada latihan-latihan bagaimana wawancara yang baik, bagaimana menggali informasi yang penting dari orang-orang, dari yang kita mintai keterangan itu, dari pemberi keterangan itu dengan teknik-teknik yang bisa disampaikan gitu ya, bisa dipelajari gitu. Kemudian dia bisa dilatihkan. Itu ada pelatihannya tersendiri. Kemudian nanti ada pelatihan mengenai penghitungan kerugian negara secara khusus begitu. Karena penghitungan kerugian negara kalau dibuat secara umum ya ada hal-hal yang mungkin akan kelewat gitu ya karena keterbatasan waktu. Tapi kalau dia buat secara khusus itu nanti latihannya akan lebih kuat. Terutama bagaimana menggunakan dan memilih metodologi penghitungan kerugian negara itu berdasarkan kasus-kasus yang ada. Kemudian ada juga kita memiliki paket pemberian keterangan ahli, latihan pemberian keterangan ahli. Ya itu sekarang di drill tuh, kasih tip-tipnya gimana waktu memberikan keterangan ahli, prosedur yang disiapkan sebelum maju ke persidangan sebagai pemberi keterangan ahli itu juga diajar. Termasuk melatih peserta diklat itu untuk duduk sebagai ahli di persidangan dengan dengan suasana persidangan yang sesungguhnya. Itu kita sebut dengan mood court itu, persidangan semu itu. Jadi seperti simulasi sidang. Simulasi sidang itu kita ciptakan seperti itu. Kita bentuk sebagai bentuk pelatihan. Nah, itu secara detail bisa dilakukan itu. Nah, ini kalau digabungkan tentu ada beberapa hal yang terlewat gitu ya. Tapi secara garis besar bisa disampaikan. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa pemeriksaan investigatif ini adalah dasar dan rangkuman dari hal-hal yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang diklat ini nanti rangkuman dari semuanya itu. Nanti kalau lebih detail lagi bisa diselenggarakan pelatihan yang lebih detail, lebih spesifik terkait dengan hal tertentu di dalam pemeriksaan. Iya, menarik sekali ya Pak. Iya. Oke, balik ke pelatihan pemeriksaan investigatif tadi. Tadi Bapak jelaskan bahwa ada dijelaskan tentang teknik wawancara investigatif. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ada nggak sih teknik khusus untuk mengetahui seseorang itu berbohong atau tidak pada saat dilakukan wawancara investigatif? Ini satu hal yang menarik memang. Jadi memang selalu saja yang menjadi isu penting bagi pemeriksa itu ketika melakukan pemeriksaan itu ya wawancara itu. Iya. Nah, wawancara itu kan tujuannya menggali informasi. Nah, karena tujuannya menggali informasi, ya perlu teknik lah. Karena yang kita tanyai itu orang yang ya tidak bodoh ya. Jadi perlu teknik untuk bisa menggali informasi yang, apalagi kalau sampai pada indikasi bahwa yang kita tanyain itu pelaku kejahatan. Tentunya karena fraud itu sifatnya tersembunyi, maka kalau dia pelaku fraud, ya pasti akan menyembunyikan. Sehingga teknik kita mewawancara itu harus sampai bisa mengungkapkan itu. Bagaimana caranya untuk bisa mengungkapkan
apa yang disembunyikan oleh seseorang dengan terbuka begitu. Makanya ada teknik. Makanya kemudian pasti di antara itu adalah hal-hal tertentu yang para pemberi keterangan itu melakukan kebohongan gitu. Kita perlu deteksi juga itu. Ini orang bohong apa enggak ya kalau ditanya ya. Kalau ketika memberikan jawaban itu bohong apa enggak, itu ada teknik-teknik khusus gitu. Jadi kita lihat simptomnya, kita lihat gesturnya, kita lihat verbalnya. Ada tekanan tertentu yang bisa dipelajari sebenarnya yang menunjukkan kegalauan seseorang. Kan prinsipnya itu ya, Mbak ya. Prinsipnya orang kalau melakukan kejahatan itu kan akan menyembunyikan kejahatan. Iya, betul, Pak. Bagaimana cara menyembunyikan? Ya, yang namanya menyembunyikan ya biar orang lain nggak tahu. Apalagi yang nanya pemeriksa. Ya pasti dia sembunyikan gitu. Nah, bagaimana agar yang nanya itu nggak tahu dia sembunyikan? Gimana cara menyembunyikan? Salah satunya dengan berbohong. Salah satunya. Kalau ditanya, dia berbohong. Begitu. Nah, ketika dia melakukan kejahatan kemudian berbohong untuk mengelabui dan menutupi kejahatannya itu secara manusiawi di hati kecilnya itu berontak. Ini sangat mendasar memang. Jadi tidak ada manusia itu yang secara sukarela berbuat kejahatan atau secara tenang dan ikhlas gitu ya berbuat kejahatan. Selalu saja ada secercah di dalam hati kecilnya. Idealisme di dalam hati kecilnya itu bahwa ini salah ini. Nah, ini mempengaruhi seluruh tubuhnya. Gitu, mempengaruhi sehingga kadang-kadang pada satu waktu tertentu itu dia tidak bisa sembunyikan itu. Gitu. Inilah yang kemudian dideteksi oleh pewawancara. Ketua pemeriksa itu ketika dia ditanyakan sesuatu reaksinya gimana itu kita deteksi, kita identifikasi ya. Memang nah itu tekniknya bisa dilatih gitu. Memang ya butuh waktu ya untuk bisa terampil dalam menggunakan teknik-teknik tadi, tapi bisa dipelajari begitu. Nah, karena situlah menariknya diklat itu. Iya. Gitu ya, kalau kita bisa mengetahui orang kenapa kapan seseorang itu bisa kita gunakan keterangannya, kapan tidak bisa. Itu dari keyakinan kita bahwa seseorang itu sedang berbohong atau tidak. Gitu. Ketika kita meyakini bahwa orang yang sedang mengucapkan keterangan itu atau memberikan keterangan itu berbohong, maka kita tidak bisa gunakan keterangan itu sepenuhnya karena mengandung unsur kebohongan tadi itu. Iya. Berarti kan tidak mengungkap fakta yang sebenarnya ya. Tapi kalau kita bisa meyakini dia orang jujur, maka informasinya bisa kita gunakan dan kita dengan nyaman. Tentu ditambahkan dengan fakta-fakta lain yang proses pembuktian yang kita lakukan, karena wawancara ini hanya salah satu teknik untuk mendapatkan informasi. Hanya salah satu saja begitu. Ada teknik lainnya, prosedur lainnya yang harus kita tempuh untuk menguatkan dan melengkapi informasi itu. Gitu, Mbak. Berarti teknik wawancara investigatif ini dibahas juga di dalam diklat ini ya, Pak. Tapi kalau untuk lebih jelasnya ada pelatihan sendiri tentang wawancara investigatif. Karena selain diklat justru tentunya butuh pengalaman kali ya, Pak. Iya. Pengalaman yang banyak. Oke. Makanya sekali lagi saya tambahkan nih, peserta yang berpengalaman itu juga menentukan jalan diklat itu efektif atau nyaman, menarik atau tidak begitu. Bagi peserta yang sudah memiliki pengalaman itu akan ada itu saling tukar informasi, itu membuat diklat jadi nyaman atau diklat itu jadi menarik begitu ya. Karena sana sini ketika di kelas itu membuat para peserta itu jadi tertarik gitu. Akhirnya tambahan wawasan bukan hanya semata-mata dari fasilitator yang berdiri di depan kelas, tapi juga dari peserta lainnya. Karena saling bertukar pengalaman itu juga bagian dari proses pelatihan. Ya, apalagi ini pelatihan ini diikuti oleh banyak inspektorat ya, Pak, bukan dari satu inspektorat saja. Jadi tentu mereka masing-masing memiliki pengalaman itu. Dan di-share pengalaman di dalam kelas atas suatu topik tertentu yang mereka sudah mengalaminya di tempatnya masing-masing dengan local wisdomnya masing-masing, tentu itu menarik. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mengikuti pelatihan ini pasti Bapak sudah punya bayangan materi-materi yang akan dibahas. Apakah materi-materi yang dibahas dengan apa yang Bapak bayangkan sebelumnya itu sudah sesuai, Pak? Iya, sebenarnya secara prinsip
sesuai, tapi yang saya merasa nyaman ini karena ternyata saya mendapatkan beberapa informasi baru terkait dengan proses-proses maupun aplikasi-aplikasi audit yang telah dijalankan oleh BPK yang kemudian dijelaskan kepada para peserta diklat ini. Nah ini sebenarnya yang agak kami bagian daripada keinginan untuk Inko Diklat ini mendapatkan informasi-informasi terbaru itu sebenarnya. Ya tentunya memang pada dasarnya ya satu lembaga dengan lembaga itu punya kekhususan terkait dengan mekanismenya. Apalagi lembaga sebesar BPK ini kan kita meyakini bahwa prosedur-prosedur itu telah melewati proses ujian-ujian dalam prakteknya sebenarnya. Jadi ini yang kami sambut dengan baik terkait dengan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti diklat di lembaga PKN BPK ini. Berarti tadi Bapak mengonfirmasi bahwa ada peningkatan pengetahuan dan pandangan ya Pak setelah mengikuti pelatihan ini. Iya, jadi ini memang cenderung memberikan ruang berpikir yang lebih luas. Bahkan pada saat sama juga terkait dengan hal yang lebih spesifik terkait dengan metode-metode pelaksanaan audit itu sendiri, itu juga memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Apalagi ketika kita tadi misalnya di kelas itu ada studi-studi kasus, ya ternyata memang ini menjadikan kami akan menjadikan beberapa bagian dari diklat ini untuk secara administratif nanti kami juga mungkin menambahkan pedoman-pedoman yang telah dijelaskan dari BPK ini. Kebetulan juga kami di Inspektorat juga sementara lagi menyusun SOP-nya ini Pak. Dan saya sangat bersyukur sebelum ini jadi ini saya dapat diklat ini. Jadi ini kemungkinan kami akan beberapa bagian ini kami akan mempertimbangkan untuk menerapkan di standar yang kami susun sekarang ini. Kalau untuk materinya sendiri, menurut Bapak materi yang paling menarik dari pelatihan ini apa Pak? Sebenarnya hampir semua sih sebenarnya ini sesuai kebutuhan memang diperlukan, tapi ada hal-hal yang memang cukup signifikan, sangat membantu. Itu misalnya di tahap-tahap yang tadi dijelaskan itu terkait dengan sistematika pelaksanaan audit dan teknik-teknik yang digunakan itu dalam penerapannya itu misalnya di penerapan dalam contoh-contoh kasus diterapkan teknik-teknik pengujian, teknik-teknik pengungkapan, pembuktian, kemudian termasuk prosedur yang terpenting tadi itu sebenarnya adalah prosedur analitis dalam rangka mengambil simpulan dalam setiap satu tahapan hipotesa-hipotesa yang kita uji itu. Karena yang terpenting sebenarnya dari bagian-bagian ini adalah kemampuan untuk mengambil simpulan atas teknik-teknik audit ataupun hipotesa yang telah disampaikan sebelumnya. Karena akhir dari semua tahapan ini yang kita lalui dalam proses audit adalah kemampuan mengambil simpulan, menarik simpulan atas bukti-bukti yang diperoleh itu dan tahap-tahap yang telah dilakukan sebelumnya. Oke. Kalau proses pembelajaran yang ada di kelas itu seperti apa sih Pak? Wah, kalau saya alami ya Pak, ya Mbak ya, ini salah satu kelas saya yang paling aktif gitu ya. Wah. Jadi memang karena tadi itu saya sampaikan bahwa ini kelas heterogen. Jadi dari berbagai daerah makanya ya. Jadi ada dan daerahnya juga nggak homogen, ada yang Jawa, Sumatera, ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan. Gitu. Itu cukup membantu di dalam proses interaksi di kelas kepada teman-teman itu karena pasti beragam lah pengalamannya itu. Dan sekali lagi latar pengalaman setiap peserta ketika mengikuti suatu diklat apapun gitu kan, itu mempengaruhi proses pembelajaran di kelasnya itu. Nah ini bukan kebetulan, memang sudah patut gitu ya. Ini peserta aja ini memang pemeriksa di inspektorat di daerah-daerah itu dengan segala pengalamannya, dan itu membawakan apa yang ada di dalam prakteknya selama ini itu di kelas, sehingga ya alhamdulillah itu saling membagi begitu ya, yang pengalaman membaginya kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum pengalaman di tempatnya, yang belum pengalaman menyerap itu sebagai best practice bagi dirinya mungkin juga,
yang sudah pengalaman itu tadi menguatkan, oh ini pengalaman saya ini berharga bagi orang lain ternyata. Gitu. Jadi ada interaksi yang interaksi mudah-mudahan yang beragam dari beragam peserta itu. pelatihan sendiri. Dan memang kan diatur setiap meja itu agar tidak dari satu di tempatnya, inspektorat tidak di tempatnya, bukan teman-teman hariannya lah gitu kira-kira. Ya sih gitu kan, di situ bisa ngobrol. Kemudian kita bikin kelompok ketika proses pembelajaran studi kasus itu ya juga beragam begitu, sehingga bisa ketika kami berharap ketika melakukan diskusi di kelompok itu saling bertukar gitu dengan apa yang ada di dalam pikiran pengalamannya masing-masing. Iya, baik. Kalau dari Pak Wahidin sendiri tadi menyebutkan ini bukan diklat pertama yang Bapak ikuti, sudah banyak sebelumnya, betul begitu ya Pak ya? Iya. Menurut Bapak apa yang membuat diklat pelatihan pemeriksaan investigatif di Yogyakarta ini menjadi spesial seperti itu Pak? Khusus untuk lembaga diklat ini yang di Yogyakarta ini ya seperti yang awal kemarin saya sampaikan, ya sebelumnya udah banyak sekali diklat-diklat yang diikuti. Saya sampaikan kepada Pak Andi kemarin bahwa ini pertama kali saya diklat ini baru masuk ke wilayah diklat itu sudah bisa merasakan bahwa ini fasilitas yang disiapkan ini tidak pernah saya mengalami selengkap ini dan seserius itu Pak, dan sedetail itu mampu membaca mampu mengidentifikasi ini keperluan orang-orang ketika berada di satu tempat, dan bahkan kami tidak perhitungkan sebelumnya bahwa akan kondisinya sampai saya tidak berpikir untuk keluar lagi untuk belanja apa lagi, karena semua kebutuhan yang mungkin diperlukan orang-orang itu sudah disiapkan dalam kamar, dan sedetail itu persiapannya. Selama di Jogja udah kemana aja nih Pak? Ya di Jogja sih sementara masih di seputaran area di Klajin dan di pusat wisata di Malioboro. Ya tentunya juga karena memang kenapa seperti itu ya, sampai akhir terakhir diklat ya memang kan tujuan utamanya sini dulu untuk belajar. Ya nanti untuk keperluan lain nanti mungkin kami pikirkan setelah diklat. Ya ini juga semuanya diklat itu juga semuanya sebuah amanah dari kantor, maka perlu juga kita mempertimbangkan bahwa selama proses ini kan harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya, karena ini juga amanah dari kantor untuk mengikuti diklat ini, supaya nanti apapun semua yang diperoleh dari sini dari diklat itu bisa bermanfaat nanti setelah kembali ke daerah masing-masing bisa diterapkan ilmunya. Itu kenapa kemudian kita belum berpikir untuk mengeksplor segala hal yang ada di Yogyakarta ini, karena memang harus serius dulu selesaikan masa diklatnya ini, baru mungkin berpikir untuk melakukan itu yang lain. Nanti setelah selesai diklat ini mungkin bisa lebih eksplor lagi ya Pak? Ya karena kemarin sih rencananya teman-teman sudah ada yang sepertinya kayaknya sudah membuat jadwal gitu. Nanti kalau sudah selesai diklat ini jadwal ditawarkan ini seputaran Jogja ini. Dan memang sepertinya ya enggak mudah dijangkau semua, dan itu yang lebih penting itu. Dan lengkap Pak. Ya mulai dari tempat wisata bersejarah, kemudian wisata-wisata ekonomi segala itu semuanya tersedia ada di seputaran udah mudah dijangkau maksudnya gitu. Ya, jadi memang pas sekali tagline kita yaitu fun learning get healing. Jadi selain bisa belajar dengan menyenangkan juga bisa melakukan jalan-jalan di Yogyakarta sambil healing seperti itu ya Pak ya. Baik, mungkin kita sudah ada di penghujung acara Bapak. Jadi kesimpulan dari percakapan kita pada kali ini adalah bahwa diklat di Balai Diklat PKN Yogyakarta ini selain mendapatkan fasilitas yang menarik, kemudian banyak tempat untuk healing di Yogyakarta sendiri, juga kita menyediakan pengajar yang sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Itu yang sangat spesifik juga, karena saya lihat Pak pengajarnya memang sudah adalah yang memang menjadi tugas sehari-harinya di orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti apa? Ahli dan kompeten di bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andi dan Bapak Wahidin sudah bersedia join ke podcast kita. Dan yang terakhir mungkin kita sebelum penutupan kita tagline dulu ya Pak ya.
BDY Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Baik, terima kasih untuk semua sahabat pembelajar dimanapun kalian berada yang sudah menyaksikan video podcast kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang Balai Diklat PKN Yogyakarta dan berikan komentar apa yang harus kita tingkatkan di podcast ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.